Hai, saya Dr. Hari Prasad. Saya adalah konsultan senior di bidang penyakit dalam dan diabetes di Rumah Sakit Apollo. Hari ini saya ingin membahas sedikit lebih detail tentang diabetes sebagai penyakit tidak menular. Kita semua tahu bahwa kasus diabetes meningkat secara mengkhawatirkan di negara ini, bahkan secara global. Saat ini kita melihat sekitar 500 juta pasien diabetes di seluruh dunia. Jadi jika kita melihat lebih spesifik tentang epidemiologi diabetes, yang telah kita identifikasi adalah peningkatan jumlah kasus akibat urbanisasi dan juga gaya hidup sedentari yang menyebabkan kenaikan angka tersebut. Selain itu, kita juga harus memperhitungkan populasi yang menua. Kita melihat banyak populasi lansia yang turut menambah jumlah penderita diabetes secara keseluruhan di seluruh dunia. Jadi yang penting saat ini adalah mengidentifikasi pasien diabetes sedini mungkin. Jadi kita mengenal diabetes sebagai penyakit tidak menular. Penyakit ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, di mana seseorang yang secara genetik rentan bisa mengembangkan diabetes. Atau bisa juga disebabkan oleh obesitas, atau semua faktor lingkungan seperti kurangnya aktivitas fisik atau pola makan tinggi kalori yang mendorong seseorang menjadi penderita diabetes. Jadi saat ini yang benar-benar kita butuhkan adalah melakukan screening pada setiap individu. Siapapun yang berusia di atas 30 atau 35 tahun yang sangat rentan atau yang memiliki sifat genetik atau predisposisi genetik untuk mengembangkan diabetes harus menjalani screening pada usia 30 atau 35 tahun. Setelah itu, screening dilakukan setiap tahun atau sekali dalam 2 tahun. Kemudian seseorang yang obesitas, yang memiliki riwayat keluarga diabetes, serta diabetes gestasional, wanita yang mengalami diabetes saat kehamilan, disebut diabetes gestasional, juga memerlukan screening dan tindak lanjut bertahun-tahun setelah usia 30 hingga 35 tahun. Jadi screening dini untuk diabetes ini membantu mengidentifikasi individu berisiko tinggi agar tidak menjadi penderita diabetes. Jadi begitu Anda mendeteksi mereka cukup dini, jika mereka terdeteksi pada tahap pra-diabetes, Anda masih bisa mendorong mereka untuk melakukan modifikasi gaya hidup secara agresif, baik dari segi pola makan, aktivitas fisik, maupun penurunan berat badan yang masih dapat menjaga pasien tetap dalam kondisi pra-diabetes atau bahkan membawa mereka ke fase remisi diabetes di mana mereka tetap tidak menjadi penderita diabetes tanpa perlu pengobatan, tanpa perlu adanya komplikasi yang muncul. Semua hal ini bisa dicegah. Jadi mereka masih bisa berada dalam masa di mana mereka tetap menikmati periode tanpa perlu pengobatan dan timbulnya komplikasi bisa dicegah. Inilah peran atau kesadaran yang seharusnya dibangun di masyarakat serta pada individu berisiko tinggi dan populasi lansia di mana mereka bisa menjalani screening lebih awal untuk mencegah timbulnya diabetes. Dan bila mereka terdeteksi menderita diabetes atau tidak terdeteksi, kami akan mengobatinya sejak dini. Mengapa mereka perlu diobati lebih awal? Anda mencegah timbulnya komplikasi. Diabetes bukan sekadar angka. Kami tidak membahas angka di sini. Kita berusaha mencegah timbulnya komplikasi. Ini bisa berupa komplikasi kecil seperti komplikasi mikrovaskular, misalnya neuropati diabetik, nefropati, atau retinopati yang berkaitan dengan mata, atau bisa juga berupa komplikasi besar seperti penyakit jantung aterosklerotik yang berhubungan dengan jantung, stroke, atau sesuatu yang berkaitan dengan kaki yang disebut penyakit vascular prefer. Jadi mengapa hal ini sangat penting sebagai bentuk kesadaran atau secara global untuk mencegah timbulnya komplikasi? Yang pertama, hal ini akan menimbulkan beban besar, baik secara finansial maupun kesehatan, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi keluarga, negara bagian, negara, bahkan secara global. Hal ini akan mengurangi cadangan individu yang masih aktif. Jika seseorang terdeteksi menderita diabetes beserta komplikasinya, hal ini akan mengurangi cadangan atau kualitas hidup individu tersebut, sehingga menurunkan tingkat produksi dan produktivitas pada individu muda. Jadi semua hal ini sebenarnya bisa dicegah jika individu dapat diidentifikasi sejak dini dan segera diberikan pengobatan jika memang diperlukan pada waktu yang tepat. Ya. Jadi itulah peran deteksi dini penyakit tidak menular, terutama diabetes dan juga hipertensi, karena keduanya seringkali muncul bersamaan. Jadi jika kita bisa mengidentifikasi mereka sedini mungkin, kita dapat mencegah timbulnya komplikasi dan membantu individu menjalani hidup yang sehat, serta memastikan bahwa timbulnya komplikasi juga bisa dicegah. Di Rumah Sakit Apollo, kami dapat melakukan screening dengan melakukan pemeriksaan kesehatan massal, di mana kami dapat mendeteksi individu berisiko tinggi sejak dini. Bukan hanya individu berisiko tinggi, anggota keluarga yang berhubungan dengan mereka juga disaring cukup dini, sehingga kita bisa mendeteksi mereka lebih awal, memulai pengobatan lebih awal, dan melakukan screening komplikasi. Jika ada komplikasi yang tidak terdeteksi, namun pasti ada. Hal ini bisa diidentifikasi lebih awal untuk mencegah perkembangan komplikasi tersebut, menunda progresi komplikasi, dan dengan demikian Anda dapat membantu mereka menjalani hidup sehat dalam jangka panjang. Terima kasih.